Hai, saya Poppy, asisten digital pengendalian operasi pelayanan Pos Indonesia. Di video kali ini, Poppy akan menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan kiriman internasional di loket kantor pos. Sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada pada Surat Edaran Direktur PT Pos Indonesia nomor SE 13-3-3-0623 tentang petunjuk pelaksanaan kiriman internasional, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh petugas loket dalam menerima kiriman tujuan luar negeri agar kiriman dapat sampai kepada penerima tepat waktu tanpa terkendala. Petugas loket menyambut pelanggan dengan mengedepankan senyum, salam dan sapa. Pada penanganan kiriman internasional, petugas loket memeriksa isi kiriman terkait hal-hal berikut. 1. Menanyakan isi kiriman dan negara tujuan kepada pengirim. 2. Melakukan pemeriksaan apakah isi kiriman tidak termasuk ke dalam komoditas yang dilarang ekspor atau prohibited berdasarkan regulasi negara tujuannya. Apabila pada kiriman dijumpai hal tersebut, maka petugas loket menginformasikan kepada pengirim bahwa komoditas yang dilarang harus dikeluarkan dari kirimannya. 3. Melakukan pemeriksaan apakah isi kiriman termasuk ke dalam komoditas yang dibatasi atau restricted sesuai regulasi yang berlaku di negara tujuan. Apabila terdapat kiriman tersebut, maka petugas loket menginformasikan kepada pengirim tentang persyaratan terkait jumlah, jenis, cara pengiriman dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sesuai peraturan yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan atas komoditas terpenuhi, petugas loket memastikan apakah pengirim sudah melakukan pengisian Customs Declaration melalui aplikasi CDS. Apabila belum, maka petugas loket meminta pengirim untuk melakukan pengisian Customs Declaration terlebih dahulu di web booking.posindonesia.co.id. Pengirim wajib mengisi formulir Customs Declaration tersebut dengan lengkap dan sebenar-benarnya terkait isi dan nilai barang yang akan dikirim. Setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap, hasil pengisian CDS tersebut dicetak. Petugas loket memastikan pengirim membaca dan memahami klausul persetujuan syarat dan ketentuan pengiriman, dan meminta pengirim membubuhkan tanda tangan pada hasil cetak Customs Declaration-nya. Dalam hal pengirim masih menggunakan form Custom Declaration yang diisi manual, maka form tersebut harus ditempelkan barcode sesuai dengan layanannya, yaitu untuk layanan IMS menggunakan barcode yang tertera pada formulir CN23 IMS yang bertalian. Untuk layanan paket pos cepat internasional dan paket pos biasa internasional, menggunakan barcode yang tertera pada formulir CP72 yang bertalian. Untuk layanan pos ekspor, menggunakan barcode yang tertera pada formulir CP72 pos ekspor yang bertalian. Untuk layanan register internasional, menggunakan barcode yang terdapat pada stiker barcode R dan ditempelkan pada hasil cetakan CDS yang bertalian. Dan untuk layanan e-paket internasional, menggunakan barcode yang terdapat pada stiker barcode e-paket dan ditempelkan pada cetakan CDS yang bertalian. Petugas loket memastikan bahwa kemasan kiriman cukup kuat sesuai dengan sifat isi kiriman. Apabila kemasan kiriman dirasa kurang kuat, maka petugas loket menginformasikan kepada pengirim agar dilakukan pengemasan ulang, baik menggunakan kemasan milik pengirim atau menggunakan kemasan yang disediakan oleh perusahaan. Kiriman ditimbang dan diukur dimensinya untuk mengukur berat aktual dan berat volumetriknya, kemudian hasilnya ditulis di formulir Customs Declaration. Petugas loket lalu melakukan transaksi melalui aplikasi Mail.app untuk menetapkan tarif dan mencetak resi kiriman. Perlu diperhatikan saat entry kiriman di aplikasi, alamat pengirim dan penerima, negara tujuan, kode pos dan nomor telepon harus diisi lengkap dan sesuai. Berat aktual dan dimensi kiriman juga harus benar-benar akurat untuk menghindari kesalahan penentuan tarif kiriman.
petugas loket mencetak resi kiriman dan menerima pembayaran dari pengirim. Selanjutnya, dokumen CDS dan formulir kiriman dilampirkan pada plastik pembungkus kiriman. Tidak diperkenankan menempelkan dokumen tersebut dengan cara di-staples atau diisolasi. Proses penerimaan kiriman selesai. Selanjutnya, kiriman diserahkan ke bagian proses untuk ditangani lebih lanjut. Petugas loket memiliki peran yang penting dalam kelancaran pengiriman, khususnya pada kiriman internasional. Dengan adanya video ini, diharapkan akan mampu menambahkan pengetahuan kepada petugas loket tentang kepatuhan operasi dan pelayanan yang prima kepada pelanggan, demi terwujudnya visi perusahaan untuk menjadi penyedia layanan pos, kurir, logistik dan jasa keuangan paling kompetitif. Demikian yang bisa Poppy sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.